Selamat datang di New Gen Top 11. Tempatnya kita belajar, bereksperimen, dan membangun tim impian di Top 11 dari nol. Di sini kita nggak takut nyoba hal baru, karena setiap manajer terhebat pasti pernah memulai dari bawah. Halo semuanya, selamat datang di New Gen Top 11. Ini video pertama di channel New Gen Top 11, di mana dengan bukan kebetulan, tapi aku emang menunggu momen di mana Top 11 update menjadi Top 11 2026, dan tepat di hari ini, di 10 Agustus ini, Top 11 merilis Top 11 2026 dengan beberapa updatean yang menarik dan bikin game ini makin layak buat dimainin. Di video kali ini, aku mau buat akun baru. Jadi aku akan menuntun kalian atau memberikan tips dan trik di dalam Top 11, di mana kita memulai dari awal musim sampai akhir musim nanti. Gitu. Jadi buat kalian yang pemula, ya aku juga pemula. Jadi buat kalian yang baru bermain Top 11 atau mencari cara untuk bisa dari nol atau dari dasar untuk menjadi yang bisa juara liga, juara cup, dan lain sebagainya, itu nggak salah untuk kalian pantengin channel ini. Ya, sesuai dengan namanya New Gen Top 11. Jadi dengan New Gen di sini aku baru terjun di dunia kreator sebagai kreator Top 11 ya. Sebelumnya game-game lain aku udah coba, dan sekarang aku mau coba berkarir atau menjadi kreator di dunia Top 11. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja membuat akun terlebih dahulu. Oke, di sini aku udah bikin akun New Gen Top 11. Seperti biasa, inilah cuplikan atau bisa dibilang video iklan atau video awal dari Top 11 untuk para manajer barunya. Ya. Buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya. Karena New Gen Top 11 benar-benar kita mulai dari nol. Ya, dengan tujuan kita berusaha untuk mencapai puncak. Oke, di sini nama manajernya kita tulis saja di sini New Gen. Kita asalnya dari Jepang, ya, New Gen pasti TE. Ya, oke, New Gen Top 11. Kita berikutnya. Nah, di sini kita bisa mengganti nama klub kita. Di sini kita disuruh membuat nama klub. Ini kita tulis saja New Gen FC. Oke. Di sini kita disuruh memilih gaya klubnya atau bajunya dan logonya juga sekaligus nih ya. Oke, kita coba pilih yang agak sedikit kalem ya. Merah putih. Nah, ini aja lah ya, kita pilih yang ini. Nah, setelah kita memilih baju dan logonya, kita diajak oleh Mourinho untuk memilih pemain bintang. Nah, di sini kita diberikan 45 token ya, dana untuk merekrut pemain bintang yang disediakan oleh Mourinho. Oke, kita langsung aja pilih penyerang. Nah, untuk di sini mungkin aku merekomendasikan untuk, karena ini kita akun pertama dan akun di musim baru juga, kita pilih aja pemain-pemain yang dengan overpower paling tinggi. Itu biasanya dia yang terletak di sebelah kiri ya, atau dengan token paling mahal. Oke. Nah, oke. Setelah memilih ketiga pemain ini, mulai dari striker, lalu pemain gelandang dan pemain bertahan, ini kita lihat overpower paling tinggi itu berada di striker kita ya. Dan di sini kita merekrut dengan jumlah 42 token, sedangkan kita mempunyai 45, berarti akan tersisa 3 buah token saja. Oke, tanpa panjang lebar kita okekan saja ini rekrut. Nah, setelah kita merekrut 3 pemain ini, kita disuruh atau diperintahkan untuk memilih sang kapten ya. Kita pilih dengan overpower paling tinggi saja ya. Oke, nah di sini kita disuruh juga memilih formasi awal. Nah, formasi awal yang aku ingin gunakan di sini adalah
yaitu menyerang ya. Kenapa menyerang? Karena di sini kita menggunakan taktik 4-3-3. Nah, ini kita bisa kolaborasikan atau kita edit lagi di bagian tengah dan depannya. Nah, nanti seperti apa untuk mengeditnya? Nah, nanti kita lihat. Pasti ada di video-video berikutnya. Nah, untuk gaya bermainnya aku memilih menyerang. Tidak memiliki game menyerang ya mental timnya, tapi menyerang saja. Kita ubah ketika nanti kalau di pertandingan aja langsung. Nah, lalu di sini kita disuruh memilih fokus umpan. Fokus umpannya aku di sini akan memilih perpaduan karena kita belum tahu tim kita akan kuat di sebelah mana. Jadi kita gunakan dulu perpaduan. Nanti kita ubah di pertengahan musim ya sambil berjalan. Oke, kita langsung klik berikutnya aja. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 pemain tadi. Kaptennya yaitu Andre, lalu Nagaoka di tengah, lalu Sintim di belakang. Nah, di sini kita akan dikasih tuh sama Mourinho adalah totalnya full tim kita plus cadangan yang akan dikasih. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini dia sudah terlihat. Karena tadi aku memilihnya Jepang ya. Jadi pemain-pemain yang diberikan oleh Mourinho adalah nama-nama pemain Jepang seperti M. Yamada, lalu Silte, nah itulah aku susah bacanya, lalu Son, lalu Fukutani di depan, lalu Taneda, di tengahnya ada Nakamura dan ditemani oleh Yoshimoto dan kipernya Kagawa. Ya, lalu kita klik berikutnya lagi. Nah, di sini itu Mourinho akan menjadikan pemain lebih baik lagi dalam waktu 24 jam. Kita klik OK saja. Nah, di sini saatnya membangun kandang baru untuk timmu, kandang ya. Nah, ini yang baru dari Top 11. Jadi aku tadi sempat buka akun lama aku, akun yang utama lah kita sebut ya, bukan akun yang dipakai untuk konten ini. Itu dari dulu namanya itu adalah gelanggang ya, gelanggang atau ya mungkin pusat dari stadion lah itu ya, kayak tempat pelatihan dan sebagainya. Nah, di sini namanya berubah menjadi kampus ya. Itu di sini kita belum baca ya, tapi tadi aku udah baca di di akun yang lama itu berubah jadi kampus namanya, dan tampilannya lebih, UI-nya itu lebih mantap lagi gitu. Jadi ya perbandingannya itu mungkin kalian bisa tonton video-video dari konten kreator yang sudah lama, lebih lebih lama dari saya, lebih unggul dari saya, lebih jago juga dari saya. Dilihat aja, mungkin bisa dilihat NN Top 11, lalu ada si Genius YouTube, ada lagi juga Sans Top 11 ya, itu dibuka aja. Mereka udah profesional di bidang Top 11 ya, dibandingkan dengan saya main aja gitu karena saya nonton videonya dari salah satu dari mereka. Saya tadi sebutkan siapa itu. Nah, lalu di sini kita merubah nama stadionnya, kita ubah aja New Gen ST. Nah, nggak usah tiga ST aja lagi nih. Oke, kalau namanya bisa berubah sih kapanpun juga kita mau. Oke, di sini kita diberikan 1,5 M ya untuk dana yang dolarnya, dan kita membuat stadion itu dengan biaya 1 M. Jadi tersisa 500k aja nantinya. Oke, sudah terbangun, dan di sini kita akan masuk kualifikasi ya, tutorial awal dari Mourinho. Kita langsung lanjut aja. Ya, di sini kita disuruh untuk memainkan laga antara New Gen FC melawan Istanbul SK ya. Di sini overpowernya terlihat jauh ya. Kita 45,7, Istanbul 36. Ini ada bug di perangkat akunnya sih ini. Nah, hilangkan. Oke, teman-teman semua. Nih, di sini kita sudah memenangkan pertandingan ya. Hanya sebentar, tadi yang mencetak gol itu kalau nggak salah dari Reborn ya. Saya lupa barusan siapa yang mencetak gol. Oke, karirmu sebagai manajer meroket, ambil hadiahmu. Kita diberi hadiah ya, dari Mourinho. Kita ambil aja, ada 9 booster hijau, 6 booster moral ya kalau nggak salah moral. Lalu kita juga latihan cepat dibuka. Nah, jadi kita langsung latihan. Di sini diperintahkannya. Oke, ini udah masuk lagi. Tadi ada sedikit entah bug, entah stuck di perangkat aku aja. Kita langsung lagi kembali ke mainkan laga.
Di sini kita disuruh untuk menaikkan form tim ya, atau bonus latihan. Di sini form permainan, sorry, bukan bonus latihan. Di sini kita disuruh meningkatkan menjadi 16. Nah, 16 dari mana? Dari 4 ini. Ya, jadi ini kita baru dapat 8 nih. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 jadi 8. Nah, sekarang kita harus menggandakannya menjadi 16. Di sini bisa kita lihat ya. Aku sedikit sambil dijelaskan karena tujuan aku di video ini di channel ini adalah memberikan juga sedikitnya mungkin pemahaman kepada yang baru banget benar-benar main ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat mainkan lagi ya nih, latihan. Kita disuruh untuk meningkatkan form permainan tim ke 16. Nah, gitu. Jadi kita nggak bisa mulai dulu nih. Kita harus latih dulu. Nah, gitu. Jadi kita latihan dulu. Nah, di sini kan baru 8 nih formnya. Nah, kita harus naikin jadi 16. Nah, karena ini kita baru tutorial, jadi kita coba klik latih cepat dan kita mulai latihan. Kita bisa tunggu kayak gini atau kita bisa klik untuk mempercepat. Ini begini. Nah, untuk mempercepat. Nah, jadi semua naik 4, 4, 4, 4. Penyerangan, pertahanan, penguasaan, dan mental. Itu semuanya di 4 poinnya ya. Lalu di sini terlihat juga ini ada warna biru-biru ini, biru muda gambar petir sama full barnya itu. Ini adalah ketajaman ya, ketajaman para pemain. Jadi ketika kita berlatih setiap harinya, ketajaman itu akan ketika harinya mereset di dalam top 11, itu akan menghilang ketajaman pemain. Jadi kita harus melatih dulu pemain untuk mengisi lagi ketajamannya. Oke, kita langsung klik selesai. Nah, sudah 16 kan ya, di sini sudah terlihat 16. Kita langsung diarahkan ke beranda kembali dan disuruh memainkan laga. Kita langsung aja mainkan sekarang. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah memenangkan lagi laga ya, laga kedua kita. Kita klik lanjutkan. 1 gol dari Nagaoka tadi. Oke, kita langsung claim lagi di jalan manajernya. Kita dapat uang 2,5 juta ya. Lalu kita dapat 10 token, lumayan. Dan memandu bakat dibuka. Memandu bakat itu adalah ya rekrutmen pemain gitu ya. Jadi nah ini dia. Memandu bakat itu ada di menu transfer ya, ada 4, yaitu pertama lelang, memandu bakat, negosiasi, dan asisten. Nah, untuk lelang itu kita bertarung dengan manajer-manajer lain ya, real time. Lalu memandu bakat ini yang disediakan oleh top 11-nya ya, disediakan oleh yang kita sebut Nordeus ya, developernya. Dan di sini kita diberikan gratis dulu nih ya. Nah, harga sebetulnya ini nih. 41, 43, 42 token gitu ya. Nah, kalau nanti kalian sudah terbuka semua, sudah normal, itu pasti ini harganya tinggi-tinggi. Karena apa? Karena mutu pemainnya tinggi, mereka punya keahlian juga, dan mungkin gaya bermain ya gitu. Nah, kita langsung aja, karena kita tadi udah punya striker, udah punya pemain tengah, udah punya back, sekarang kita cari kiper. Nah, di sini kiper ada satu nih, umurnya 27 tahun, dengan token cuma 40 nih ya, kita gratis. Meskipun ada yang lebih mahal, tapi nggak apa-apa, aku ambil kiper aja. Biar di semua lininya itu kita udah punya pemain yang dengan overpower yang di atas 70 gitu. Nah, oke, kita langsung disuruh memasukkan si pemain bintang kita ya, bintang 6 di sini. Oke, nah bisa dilihat sama teman-teman semuanya. Di depan kita punya Andre, lini tengah kita punya Nagaoka, lini belakang kita punya Sintim, dan lini belakang kita punya Muller ya. Muller nih. Oke, kita langsung beranda, kita mainkan laga lagi. Lalu, nah di sini masih sesuai ya. Kita sudah merekrut pemain, lalu kita sudah latihan spell formnya 16. Kita bisa langsung mainkan lagi. Oke, kita akan lihat sampai pertandingan terakhir tadi nanti. Oke teman-teman semuanya, pertandingan ketiga kita menang lagi 2-0. Ya, meskipun sudah diaturnya seperti itu. Tapi kita langsung lanjutkan saja. Jadi kita di tutorial itu sebetulnya kita melihat kita harus bagaimana ketika bertanding gitu. Itu yang diinginkan oleh pihak developer untuk memberi tutorial yang meskipun kita sudah disetting tutorialnya, tapi agar kita, ya namanya tutorial ya, untuk memberitahukan kita bahwa gini loh cara mainnya gitu. Oke, langsung aja kita klaim semua dan terbukalah lelang. Tadi terbuka memandu bakat, dan sekarang lelangnya nih di sebelahnya. Tawar pemain dilelang untuk memperkuat timmu ya. Langsung aja lanjutkan. Nah, di sini sebelah kanan itu adalah waktu yang tersedia untuk lelangan jadi per ronde gitu, beda-beda. Nah, kayak ini di sini adalah ada Jay Burling nih. Burling ya sini. Posisinya DC dan DMC, umurnya 26 tahun, bintangnya 4 sedikit lebih dengan harga 760. Kita disuruh beli ini.
Nah, bedanya kalau memandu bakat itu adalah tadi harganya langsung di setel oleh si pihak developer atau Nordeus ya, disebut-sebut kartus sama para senior. Nah, di sini kita nunggu penawaran habis waktu 5 detik lagi nih. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi kalau di lelang itu ya siapa yang menawar paling tinggi dia menang. Ya sama aja dengan lelang yang beneran ada di dunia kita ya, di dunia nyata. Oke, kita langsung mendapatkan Jai Burling dan kita disuruh untuk menyimpan Jai Burling masuk ke dalam squad atau line up ya. Nah, sini kita masuk sudah mendapatkan 54,6 overpower. Jadi kita langsung beranda lagi, kita mainkan laga. Nah, di sini kita disuruh menambahkan formnya jadi 24. Berarti kita kaliin 2 lagi nih, 16 tambah 8 maksudnya. Kita latih cepat kembali dan kita klik mulai. Nah, pemain yang baru masuk itu atau kita baru beli itu nggak akan, misalkan yang lainnya udah tajam nih ketajamannya, pemain baru kita nggak akan. Kita bisa lihat di sini, lihat ya, pemain baru kita mana nih, siapa tadi pemain kita? Jai Burling. Nah, udah sekarang masuk. Ya, kalau tadi itu biasanya kalau yang baru itu pasti masih kosong. Gitu, makanya kita harus latih dulu baru dia naik performa atau ketajamannya. Oke, langsung aja mainkan laga kembali. Oke teman-teman, pertandingan keempat nih di antara 5 pertandingan ya, kita 1 pertandingan lagi. Dan di sini sebenarnya tadi ada yang mau aku jelasin, cuman nanti di pertandingan kelima aja. Jadi pertandingan kelima mungkin aku akan menampilkan pertandingannya ya. Kita lanjutkan lagi. Oh sorry kalau suara aku terlalu cepat, karena kebiasaan ngomong itu nggak nyantui ngomongnya. Jadi kebiasaan ngomong cepat, jadi terbawa ketika merekam video juga. Ternyata ngomongnya cepat juga gitu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik ya. Gitu. Kalau enggak, komen-komen aja. Apakah aku harus menurunkan sedikit tempo aku berbicara atau seperti apa? Nah, di sini kita harus meningkatkan kondisi pemain kita hingga 99%. Oke, di sini kita disuruh meningkatkan kondisi pemain kita hingga 99%. Ya, kita langsung aja klik tambah di sini. Ya, kalau ketika kita udah beres tutorial, nanti tuh ada di sini tuh kolom buat nonton iklan. Tapi kalau kita hanya satu doang gitu, kayak misalkan kita satu gini, nah di sini tuh bukan X langsung, tapi nonton iklan gitu. Jadi bisa gratis lah gitu. Tapi satu-satu doang. Oke, kita langsung aja sikat dulu. Kita kembali ke beranda. Oh, barusan pusat fisioterapi ya, aku lupa bilang. Barusan pusat fisioterapi untuk menaikkan energi lah ya kita sebut. Oke, kita mainkan laga lagi. Ini laga terakhir yang akan aku jelaskan apa yang berbeda. Maksudnya bukan berbeda sih. Apa yang harus kalian lakukan ketika ada pertandingan. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada sorotan ya. Lalu ada taktik, lalu ada penggemar, lalu ada statistik, dan ada main tim. Nah, main tim ini adalah yang tadi form kita. Kita klik gaya main kita mau lebih condong kemana nih. Oh, kita tambah penyerangan. Nah, jadi yang tadi kita latihan itu formnya itu untuk ini. Gitu. Semakin besar formnya ya semakin besar juga efek yang kita dapatkan gitu. Cuman kan kalau misalkan itu kita harus berkorban latihan. Nah, nanti aku jelasin di video-video berikutnya. Oke, gol dari tim kita, Yoshimoto dari corner kick disundul. Oke, dan apa sorotan? Sorotan itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan dari mulai kick off sampai dengan pertandingan selesai. Taktik ini untuk taktik kita, ya, strategi kita mengatur pemain kita mau seperti apa, ya, mulai dari penyerangannya atau mental timnya, fokus umpannya, gaya penjagaan dan sebagainya. Penggemar ini adalah yang menonton, ya. Manajernya, nah di sini manajer kita datang nonton dan manajer musuh juga datang nonton, ya. Ini udah disetting seperti itu. Untuk tutorial ya, maksudnya manajernya dua-duanya ada. Statistik ini untuk mengecek statistik dari total pertandingan, gitu. Nah di sebelah kiri itu ada, tadi aku lupa bilang, di sebelah kiri ada formasi dan juga laga. Nah, nanti kita jelasin lah di video berikutnya ya. Oke, di sini kita menang kualifikasi ya. Kita lanjutkan saja.
Nah, selamat menyelesaikan kualifikasi membuatmu masuk piala. Nah, di piala maksud di sini berarti cup ya. Kita lanjutkan aja. Nah, musim berlangsung 28 hari. Selamat datang di kejuaraan piala pertamamu, manajer bla 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 bla. Kita berikutnya aja. Nah, di sini sudah diaturkan jadwal yaitu kita melawan FC Klepen ya, Klepen dengan overpower di bawah kita 51,7. Kita berikutnya dulu aja. Lalu, nah liga di sini mulai 2 hari lagi. Nah ini kan aku baru main di awal musim banget nih ya. Jadi 2 hari ke depan kita nggak akan ada liga. Jadi menurut para senior yang udah bermain lama, itu kita jangan dulu beli pemain agar nantinya musuh kita yang di draw sama si Nerdeus itu jadi imbang, nggak akan jadi musuh yang dengan overpower tinggi gitu. Jadi selama 2 hari ke depan kita nggak akan beli pemain ya, mau dilelang ataupun dimanapun itu. Nah, lalu untuk piala ini yang cup ya, ini lagi dimulai ya, kita langsung aja selesai. Pertandingan kompetisi resmi telah dijadwalkan. Pelajari lawan dan matangkan level persiapanmu. Ya, saya siap. Ini kita close aja pakai perdana ya. Oke, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada menu. Total menu semuanya ini belum muncul semua karena acara belum muncul dan ya ada beberapa menu yang belum muncul ya. Kita disuruh mengecek dulu jadwal. Nah, di sini ada 2 jadwal yang akan diselenggarakan hari ini ya, malam ini berarti. Sekarang kita lihat jam 2 menit lagi akan terjadi pertandingan kita nih, kita bisa lihat. Nah, 2 menit lagi kita akan bertanding melawan Klepen ya. Kita isi dulu ini aja, fullin dulu. Karena ini kita jangan kalah ya, jangan sampai kalah kita. Untuk dari Mourinho kita nggak usah dulu lah, tapi latihannya kita coba maksimalin dulu latihan. Nah, di sini latihan lanjutan ya, belum tutorial dari Nordeus ya. Mourinho maksudnya. Kita pilih drill. Nah, di sini kita pilih drill sendiri. Kita disuruh dulu ikutin tutorialnya. Nanti aku sambil jelasin ketika udah beres lah. Ketika bukan di tutorialnya gitu. Ini ikutin dulu aja sesuai dengan apa arahan dari si Mourinho. Tapi aku pastiin kalian harus baca ya. Apa yang diomongin sama si Mourinho kalian baca biar kalian paham juga. Gitu. Oke, kita sudah. Nah, sekarang aku mau sambil jelasin dikit nih. Di sini naik level ya. Level latihan itu menentukan drillnya. Jadi kita bakal dapat drill baru atau updatean drill. Nah, seperti ini kita pilih. Pokoknya ketika ada pilihan yang masih kosong, drill yang belum terbuka, ketika kita naik level, mending pilih drill yang belum terbuka. Nah, kayak gini kan masih banyak nih yang belum terbuka. Ini juga sama. Nah, kita sekarang mulai latihan dulu deh. Sini kita masukin yang sangat sulit dulu. Bertahan juga sulit. Penguasaan ini nggak ada 2, jadi yang ini dulu. Atau mental ada nggak? Nah, inilah yang mudah. Kita pilih pemain. Kita pilih dulu semua aja yang cadangan ya. Oke, di sini sebenarnya ada minimal serangan 2. Kita nggak punya pemain serangan lagi, kita masukin si Taneda aja 1. Nah, ini udah nyala semua kan? Kalau udah nyala semua, kita udah bisa untuk melatih. Nah, untuk bonus kita bisa nonton iklan. Kita nonton dulu ya. Oke teman-teman, kita telat ya. Kita keburu mulai laganya. Iklannya terlalu panjang barusan. Jadi kita nggak keburu, tapi nggak apa-apa. Kita maksimalin yang ada dulu aja. Karena ini baru pertandingan pertama, aku lupa. Kita pakai gigi penyerangannya agar kita amankan dulu skor kita. Oke, lupa kita masih perpaduan. Serangan baliknya kita mati dulu aja. Offsetnya mati dulu aja. Oke, seperti dulu aja taktiknya. Sambil kita perhatikan pemain-pemain kita. Apakah pemain kita condongnya menyerang ke sebelah mana nih? Setelah laga selesai pasti ya, nanti kita bisa tahu keseluruhan. Karena kita hanya cuplikan-cuplikan aja yang ditayangkan 3D kayak gini. Sisanya kita hanya ngelihat statistik doang. Oke, mantap. Fukutani mengawali mengawali cup ini dengan gol dari lewat sundulan kepala ya. Sundulan main kepala. Oke, semuanya terus berjuang. Kita coba pakai serangan baliknya dinyalakan, lalu gaya tackle-nya kita mudah agar tidak terlalu kasar bermainnya ya. Sebetulnya untuk normal itu udah fine ya, udah ya bisa dibilang tengah-tengah lah ya, tengah-tengah, mudah, normal, keras. Tapi untuk sekarang kita pakai mudah dulu aja. Terus gaya tekanan, nah ini gaya tekanan ada rendah dan tinggi.
Kalau tinggi itu lebih berkurang cepat ke stamina. Nah, jadi kita pakai rendah dulu aja. Nah, staminanya ini bisa dilihat kondisi ya. Staminanya disebutnya kondisi di sini. Oke, sekarang Sintim. Ada kepada Yoshimoto. Ada si Berling tadi yang tadi kita beli. Masih Berling, ya, Jai Berling. Son. Mantap, Son. Kason, kayaknya aku belum tahu apa nih kayaknya. Tapi yang pasti syutingannya tajam ya. Deras juga aliran bolanya. Nah, di sini kalian bisa lihat moral pemain semuanya ke atas. Nah, yang merah ini apa? Yang merah ini lagi on fire ya. Jadi pemain yang on fire itu keuntungan tambahan untuk tim. Gitu. Oke, Taneda. Oh, bolanya bersama bentur Tutorik. Nah, ini nama-nama pemain bisa kita ubah di profil pemainnya, tapi nanti kita coba cek dulu. Oh, hampir dari Kostik dia loop bolanya ya, atau dia chop bolanya melewati Muller ya. Muller hampir tertipu, bukan hampir, malah tertipu, cuman untungnya bolanya ke samping sebelah kanan gawang. Oke, kita diserang ya. Biasanya untuk awal-awal sih sebetulnya kemungkinan besar ini tuh bot ya, kemungkinan besar, karena biasanya untuk akun baru itu dikasih bot dulu. Tapi emang ada juga yang ya nggak semua bot, ada yang botnya, cuman belum tentu juga gitu bahwa itu bot. Jadi kita nggak tahu sih sebenarnya. Yang bisa kelihatan bot atau enggaknya itu nanti ketika ada event lah, salah satu event yang kita bisa lihat kalau dia main itu kemungkinan dia bukan bot gitu. Ya gitulah. Oke, durasi video ini jadi lebih panjang ya. Bisa dibilang menjadi panjang banget karena kita ditambah pertandingan ya, satu pertandingan pertama di gamenya gitu. Oke, babak pertama selesai. Oh iya, aku lupa. Nah, ini yang sebelah kiri tadi yang aku bilang bahwa ada dua menu, yaitu menu laga dan menu formasi. Nah, di menu formasi, di sini kita bisa melakukan pergantian pemain, gitu. Aku belum lihat tadi pemain-pemain kita cadangan siapa aja. Nah, jadi kita di sini bisa mengganti pemain. Pertama, pemain yang cedera atau pemain yang performanya kurang bagus, itu kita bisa ganti di menu formasi. Untuk sekarang kita coba kasih kesempatan untuk yang Gama main dan Ilamo juga. Kita ganti Fukutani dan itu. Kalau Andre kita nggak ganti karena dia yang overpowernya paling tinggi. Nah, kita kembali ke menu laga. Laga itu adalah ya menu untuk kita melihat real time-nya pertandingan lah gitu ya. Oke. Offset ternyata. Nah, biasanya di sini diganti nih. Setelah tampilan seperti ini, nah pemain diganti. Oke, kita masih tunggu. Nah, di selokan muncul tuh kan. Tadi Son Fukutani yang golin ya menit 12, Son menit 25. Terus Yamari kartu kuning menit 37. Pergantian pemain lah menit 52 dua orang. Nah, seperti itu. Nah, usahakan setiap pertandingan ada pergantian pemain ya, meskipun cuma satu. Kenapa? Karena itu akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu booster hijau ya. Karena penting banget itu. Oh, banyak mengotek ternyata. Taktiknya sudah sesuai. Vertikalnya udah ini aja. Kita sekarang udah unggul, kita pakai pertahanan aja. Karena tadi beberapa kali kita diserang ya. Di akhir babak 1 dan di awal babak 2 tadi kita agak diserang sedikit. Nah, sekarang juga sama. Bagus Sintim. Sintim itu adalah pemain yang overpowernya tinggi ya di tim kita. Ya, betul. Oke, nah kita bisa lihat nilai pemain kita barusan ya, statistik nilai pemain kita. Oh, Sintim memotong bola, Nagaoka, Yamaga, masih Yamaga, apakah dia umpan? Oh, umpan yang terlambat, keburu ketutup sama tadi siapa backnya. Nah, kita bisa lihat di sini di penggemar ya, tanpa pendukung ya, berarti kemungkinan ini adalah bot, kemungkinan ini buat Klepen ini, tapi yang apa-apa. Namanya juga awalan ya. Lalu di statistik kita lihat, penguasaan bolanya lebih besar mereka sebetulnya.
ya, lebih besar si Klepen. Tapi tembakannya tembakannya masih besar Klepen. Tapi tembakan ke target atau yang on targetnya itu kita unggul, mereka belum, mereka 0, nggak ada on target. Lalu akurasi umpannya kita 100%, nah mantap lah, dan sebagainya kita bisa lihat lagi. Oke, diserang Garcia, oh hampir, Garcia meleset ya ke sebelah kiri dari Muller ya, Muller. 77, 78 sekarang. Sebentar lagi laga akan usai nih perkiraan teman-teman. Oke, Raduski kepada Balbin kepada Ristik langsung, oh Garcia bagus sekali, itu nggak offset kalau nggak salah. Dan hampir lagi, untungnya meleset. Tipis lagi. Nah, ini nilai nih ya. Nilai paling tinggi kita ada di 88. Barusan siapa nilai yang 88? Oke. Yamada langsung ke depan. Ada Yamaga. Oh, Yamaga. Bagus ya. Oke, sekarang nah ini lihat 91 Burling ya. Burling 9,1 ya nilainya. Nanti kita bisa lihat nilai akhirnya ketika beres pertandingan, kita bisa lihat sesuatu. Balbin langsung ke Ristik Garcia. Oh, Garcia. Wih, Komazek. Shooting Komazek. Oh, melambung tinggi kepada dari gawang kita. Untung. Kemungkinan kita akan menang 2-0 nih, teman-teman. Ya, betul. Dan barusan Burling naik ya, jadi 8,2 barusan. Ya. Nilainya nilai performa dia 9,6. Nah, ini dia hasil laporan laganya. Di sini kita bisa lihat statistiknya. Kalau mau dilihat, kita lebih banyak menyerang dari tengah dan kanan. Berarti kita bisa nanti sesuaikan lagi apa kita akan menyerang lewat kanan atau lewat tengah. Gitu. Nah, oke, ini bisa kalian cermati nanti setiap pertandingan kalian. Lalu, nah di sini bintangnya itu Burling ya, dikasih 10 skor ya, 10 skornya dikasih. Muller 78, sisanya seperti itu, dan striker kita sebelumnya seperti itu. Ya, paling tingginya Burling, benar-benar Burling. Dan yang kedua itu adalah Sintim ya, pemain belakang kita. Oke, kita bisa tonton ulang laga untuk melihat duel gol, cuplikan-cuplikan. Untuk melihatnya barusan itu laporan laga, atau mau tutup ya tinggalkan laga. Oke, cup pertama kita adalah 2-0 dan kita terbuka tur Sabi ya, Master Sabi, kelas Master Sabi. Nah, ini kita bisa bereskan juga, nanti kita di next episode aja videonya, karena pasti lama durasinya. Nah, habis itu kita klaim dulu aja di semuanya. Buat kalian yang belum subscribe dan baru berkunjung ke channel ini, pasti semua baru karena ini channel baru ya. Subscribe tolong untuk support saya dan membuat saya semangat lah untuk membuat konten-konten kedepannya. Mudah-mudahan tips dan trik saya itu bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, untuk teman-teman semuanya. Oke, kita belum ngecek dari semuanya. Liga ini masih kosong ya, 2 hari lagi akan muncul. Lalu cup, nah ini hari ini muncul, kita 2-0. Sisanya, nah ini ada yang udah menang 2-0. Kita bisa lihat aja ininya. Oh, belum tersedia. Jadi kemungkinan ini adalah masih buat semua ya, tapi kita nggak tahu juga. Ada yang 62 tuh ininya, si overpowernya. Mungkin bot, mungkin juga bukan. Tapi kalau yang masuk asosiasi sih pasti udah bukan bot gitu. Oke, pokoknya ini yang bisa aku sampaikan dulu untuk video kali ini. Yang pasti untuk update-update terbarunya itu adalah yang pertama tadi, kampusnya belum terbuka ya. Iya, belum kebuka kampusnya. Jadi yang pasti video pertama ini pengenalan channel aku, New Gen Top 11 ya. Mudah-mudahan kalian suka video saya, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Oke, itu aja buat video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Denny dari New Gen Top 11 pamit undur diri. Bye bye. See you next video. Terima kasih sudah nonton New Gen Top 11. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Biar kita bisa terus belajar bareng membangun tim impian. Sampai ketemu di video berikutnya. Karena kita adalah pemula yang gak takut nyoba.